bisnis yang baik itu adalah bagaimana menciptakan customer yang mendatangkan customer. Kecenderungan orang-orang berbisnis itu adalah dia selalu memaksakan kehendaknya kepada konsumen, calon konsumen. Contohnya adalah panitia Pesta Pantai ini. Memaksakan kehendaknya kepada pengunjung. Seharusnya pengunjung itu punya hak penuh dia untuk memilih kemana dia harus berwisata. Tapi kalau setiap gang ini dicegat orang untuk bayar tiket, yang mengarahkan orang harus ke lokasi A, B, C segala macam. Kan Pesta Pantai ini bisa dimanfaatkan untuk lebih lagi membranding Labuan Eji. Sangat, itulah kesempatannya. Iya. Itu kesempatannya. Karena udah terekam kan di masyarakat itu bahwa tiap akhir Lebaran, ya tiap Lebaran pasti ada acara seperti itu. Betul. Harusnya kan itu dimanfaatkan. Betul. Membuat image-image atau kesan-kesan baik gitu. Ya. Padahal kita nggak dapat apa klarifikasi, capek kita lagi pulihkan citra destinasi. Tapi sebenarnya ada nggak konsep yang ditawarkan? Yang maksudnya yang seperti katanya Mas Aziz yang balance tadi itu, ya tidak ada yang dirugikan, semua orang untung, semua orang senang, semua orang bahagia dengan adanya event ini. Iya. Ada nggak konsep yang coba ditawarkan? Pernah kita tawar, ada bahkan sampai 2-3 alternatif yang saya tawarkan, yang pengelola Sunrise Lombok tawarkan. Pertama, untuk istilahnya itu kepentingan agar pengunjung tidak terbebani saat datang ke Pesta Pantai itu dan tidak merusak citra kawasan Labuan Haji. Pertama, pengunjung itu kan terbebani dan akhirnya komplain yang merusak citra destinasi itu karena adanya pengunjung yang mendapatkan pembayaran ganda itu, tiket ganda itu. Yang di pinggir jalan dicegat, nanti ada parkir, ada pengelola lagi yang narik tiket segala macam itu. Double dia itu kan. Tawaran pertama yang saya tawarkan untuk alternatif meminimalisir hal itu adalah seharusnya penjagaan gerbang yang di 9 titik itu jangan hanya mempertimbangkan tiket masuk. Karena harus ada input dan output. Harusnya anggaplah dibagi 2 9 titik ini untuk pintu masuk dan sisanya adalah pintu keluar. Gitu. Salah satu yang saya tawarkan untuk pintu keluarnya adalah di Sunrise Lombok ini. Dengan jangan jaga gerbang di sana, tapi mundur sedikit, gitu. Biar pengunjung itu memiliki hak penuh dia untuk memilih kemana saya harus berwisata. Dan tentu pengunjung itu akan terhindar dari pembayaran tiket double itu. Jadi nggak perlu lagi beli tiket di panitia, nggak perlu beli tiket atau di pengelola. Biar mereka yang pilih di mana mereka mau beli tiket itu. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gampang sebetulnya. Gampangnya gimana? Jual tiket 10.000 misalnya. Sudah komunikasi sama pengelola, nanti kita bagi 2 ini sama-sama 5.000, selesai acara. Kan selesai, udah pengunjung beli tiket 10.000 di sana, selesai acara baru sama pengelola dan panitia itu bagi hasil. Penting transparan gitu, berapa tiket yang dibuat gitu. Berapa yang betul. Ada istilahnya salah satu cara strateginya untuk transparansi itu. Di penjagaan tiket itu harus 2 terlibat di sana, panitia dan pengelola di sana, anggota, delegasi lah gitu. Terus yang kedua adalah ketika tiket keluar, pengunjung keluar itu, biarkan pengelola yang mengumpulkan tiket itu. Jadi pengunjung itu store tiket yang sudah dipakai itu. Nanti baru disandingkan dia dengan tiket yang sudah terobek di bendelannya dengan tiket yang diambil. Kan selesai itu. Udah nggak ada, tinggal kita bagi hasil aja. Artinya ini kan kembali ke masalah duit sebenarnya. Kalau saya lihat, kalau saya lihat begitu, tapi nggak tahu sih. Persepsi lah. Ya persepsi saya lagi ujung-ujungnya kembali ke sana. Itu. Akhirnya kan gini ya, akhirnya kita berbicara ya. Kalau dia di dalam kebijakan publik, di ilmu kebijakan publik itu, nggak ada sesuatu hal yang nggak mungkin itu. Semua itu bisa. Nah, perkaranya adalah mau atau nggak mau, atau istilahnya political will. Regulator lagi pemangku kebijakan itu, mau atau nggak mau dia, gitu. Kalau ada bahasa ribet kok
La ilaha illallah. Apa ribetnya begini? Tinggal perkara politika will atau referensi. Pernah nggak itu menghandle sebuah kegiatan? Kalau kegiatan seperti pesta pantai ini bukan kita apa segala, nggak seribet kegiatan WSBK kok. Tuh. Tinggal manajemen aja yang yang apa namanya, yang perlu di benahi, dan ya tadi itu mau nggak gitu. Ya tapi kalau nggak mau ya risiko setiap tahun seperti ini gitu. Dan sangat disayangkan. Menurut Bang Kori, apa istilahnya ya, magnet pesta pantai ini bagi para pengunjung masih tetap enggak atau bagaimana? Saya ingin bercerita sedikit misalnya dari sisi kajian antropologi ya. Kalau dari sisi pariwisata, daya tarik, atraksi, itu kan, itu sebagai salah satu istilahnya penyebab kenapa orang datang ke sebuah wilayah. Karena ada ada daya tarik, ada atraksi itu di sana. Tapi mana ada sebuah wilayah yang dipenuhi sampah menjadi sebuah daya tarik? Artinya meskipun banyak sampah tapi banyak orang yang berkunjung ke Labuan Haji. Iya. Nah, dari sisi sana akhirnya saya punya asumsi secara antropologis memang daya tarik itu sebetulnya bukan berada di destinasi ini, tapi daya tarik itu ada di kebatinan masyarakat Lombok Timur ini. Di mana secara turun-temurun memang mereka selalu merayakan momen-momen istimewa di pantai ini. Akhirnya apa? Meskipun banyak sampah, tetap saja orang datang gitu. Nah, itulah yang seharusnya, yang kalau di saya pribadi sangat tidak etis ketika merespons komplain masyarakat. Ya akhirnya mengatakan, ya sudah kalau menganggap mahal segala macam, ngapain ke Labuan Haji katanya. Udah tahu mahal, apa istilahnya itu, gaya elit tapi kantong sulit segala macam. Sampai sisi itu seharusnya bukan cara kita mengkantar sebuah kritik atau saran masukan itu. Gitu. Sampai kapanpun Pantai Labuan Haji ini pasti akan ramai pengunjung. Karena secara antropologis ikatan kebatinan masyarakat dengan wilayah ini sangat kuat. Orang namatang ngaji, orang naik haji, orang bagi rapot, orang buang sial, orang merayakan kebahagiaan segala macam di sini. Ya. Di kawasan Pantai Labuan Haji ini. Ya ibaratnya seperti penyu akhirnya, di mana bernostalgia lah akhirnya gitu. Bukan perkara destinasi ini sebetulnya. Karena kalau kita membayangkan sampah begini kok banyak orang yang datang itu loh. Akhirnya secara antropologis itulah yang sebetulnya menjadi penyebab kenapa masih orang datang. Nah terus kalau yang kedua secara geostrategis, karena ukuran Lombok Timur, pantai terdekat dengan akses yang gampang, Labuan Haji. Ya betul. Gitu. Ke utara jauh. Ke selatan juga jauh sepi. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang seharusnya menjadi dasar logika untuk dimaksimalkan tata kelola pariwisata di kawasan Labuan Haji ini. Untuk pertama, jelas memfasilitasi masyarakat kita. Yang kedua, jelas akan menjadi dampak ekonomi plus-plus bagi kabupaten ini, bagi desa, bagi kabupaten. Kalau dia di manajemen dengan baik itu. Bayangkan dengan kondisi sebanyak sampah, masih banyak orang datang. Apalagi dengan kondisi yang termanajemen dengan baik gitu. Iya. Dari anunya terus apa namanya nilai ya, apa namanya tawaran yang disediakan di arena pesta pantai ini atau sumber-sumber penghasilan apakah hanya dari karcis? Tidak ada upaya pemberdayaan? Kan banyak sekali kan bisa kita jual. Jangankan barang, jasa saja bisa kan. Entah itu jasa pijat, jasa kipas-kipas misalnya kalau panas itu. Itu gimana menurut Pak Kori memaksimalkan pemberdayaan itu? Kalau di saya bisnis pariwisata yang hanya memanfaatkan retribusi tiket masuk, apalagi parkir, itu sebetulnya strategi bisnis yang udah klasik. Jadul. Sudah sangat jadul itu. Ukurannya lah nggak seberapa kita dapat dari sana tuh. Malah jauh, misal kayak kami nih. Salah satu cara strategi pengelola ini untuk mengcover kebutuhan operasional karena penurunan pendapatan pas pesta pantai itu, ya kita menggenjot sisi camping ground.
Itu jauh lebih banyak kita dapat tuh. Misal kayak tiket itu orang jaga dari pagi sampai sore itu seharian tuh. Iya. Baru kita dapat nominal segala macam. Kalau orang camping ground cuma sediakan lokasi tuh. Iya. Sediakan lokasi dan hampir jauh lebih banyak kita dapat dari camping ground. Baru camping ground tuh. Belum lagi jasa-jasa atraksi yang lain. Nah, kalau di kami sebelumnya mau kami adakan acara musik di sini sebetulnya. Acara musik dan UMKM seperti itu, tapi karena adanya kepanitiaan itu yang berpotensi nanti ganda tiket orang masuk itu, akhirnya kami batalkan kegiatannya. Gitu. Jadi mengelola pariwisata ini kayak politik juga ya, membangun citra diri. Kan politisi begitu. Politik itu kan persepsi kan. Ya. Bagaimana kita menceritakan diri kita Persis. di masyarakat Ya. sehingga membentuk sebuah persepsi bahwa kita ini kayak gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau persepsi masyarakat, wah ternyata wisata ini kok persis. tempat kita dimintai banyak sekali itu kan. Ya di sanalah kalau di pariwisata itu kan branding destinasi itu. Destination image. Jadi citra destinasi itu. Nah, kalau kita di politik itu kan personal branding kita kan. Personal branding. Jadi track record kita yang kita tunjukkan yang akhirnya menimbulkan labeling atau stigma di masyarakat itu. Berkesannya itu. Iya. Orang merasa berwisata ketika dia berkesan mengunjungi suatu ya. Itulah produk pariwisata. Iya. Kesan itu ya. Pengalaman, kesan yang timbul dari pengalaman itu. Ya. Jadi kalau orang bilang orang ke Pantai Labuan Haji itu bukan untuk membeli pantai ini, bukan untuk membeli misalnya Bruga atau apa yang ada di sini, tapi mereka membeli pengalaman. Makanya ada istilahnya itu wisatawan itu adalah kolektor pengalaman. Itulah produk pariwisata. Experience itu yang memang dia abstrak, tidak bisa terlihat. Tapi cara membentuknya adalah totalitas manajemen. Pelayanan itu. Contohnya misalnya, saya dari rumah. Ekspektasi saya ke Sunrise Lombok adalah ingin mendapatkan pengalaman yang melihat matahari terbit, terus suasananya alami segala macam. Itu ekspektasi saya. Ekspektasi yang dalam artian pengalaman yang ingin saya dapat di sana. Nah, pengalaman yang diharapkan atau ekspektasi wisatawan ini, itulah yang produk yang harus disediakan oleh pengelola. Gitu. Terus dia itu akan bisa tercipta dari segi totalitas manajemen. Orang berangkat dari rumah dengan ekspektasi seperti itu, tapi pas di jalan raya misalnya macet, terus lalu lintas nggak teratur, ini itu mungkin berpapasan dengan mantan, mungkin segala macam, akhirnya moodnya itu rusak. Nah, mulailah berkurang ini istilahnya potensi produk pariwisata itu akan berkurang. Datang dia ke destinasi di gerbang itu akhirnya dicegat di pinggir jalan, semakin jengkel nih, udah nggak mood kita nih berwisata itu, semakin terkikis dia nilai produk itu. Datang lagi ke gerbang selanjutnya ditarikin tiket segala macam itu, semakin jengkel wisatawan. Belum lagi pelayanannya. Nah, akhirnya terciptalah tadi labeling itu. Yang dimana kalau kita menanyakan misalnya bagaimana kualitas produk pariwisata di Labuan Haji, ya kalau dari lihat kritik-kritiknya kualitasnya sangat buruk produknya itu. Ya, saya pernah mendengar ungkapan bahwa bisnis yang baik itu adalah bagaimana menciptakan customer yang mendatangkan customer. Persis. Kalau di pariwisata repeater namanya. Repeater itu adalah artinya pengunjung yang datang berulang kali dan mengajak orang gitu. Dari mulut ke mulut, dengan sendirinya menjadi Iya, jadi tim sukses malah kayak gitu. Tim sukses kita bilang. Kalau dulu orang bilang dari mulut ke mulut, terus ada kalau bahasa digitalnya sekarang EWOM namanya, elektronik word of mouth, gitu, dari mulut ke mulut. Jadi elektroniknya itu dari tulisan di sosial media misalnya, datang ke sini tek segala macam, merekomendasikan itu. Nah, itulah seharusnya yang kita ciptakan. Dan syukurnya sih di Sunrise Lombok ini memang sudah terbentuk dia pengunjung yang akhirnya setelah datang ke Sunrise Lombok merekomendasikan ke orang, bahkan yang satu orang itu bisa sampai setiap hari ke sini gitu. Betah, merasa menemukan tempat yang pas untuk dirinya.
Kalau kita kaitkan misalnya dengan ada yang sering, yang memang saya salah satu acuan yang saya gunakan itu, yang Daniel Carnegie namanya penulisnya itu, bukunya itu. Dale Carnegie. Ya, Dale Carnegie itu, yang bagaimana cara mempengaruhi orang di Betul. era digital ini gitu kan. Kalau dari sisi bisnis yang dibahas itu adalah kecenderungan orang-orang berbisnis itu adalah dia selalu memaksakan kehendaknya kepada konsumen, calon konsumen. Contohnya adalah panitia pesta pantai ini. Oh, Memaksakan kehendaknya kepada pengunjung. Seharusnya pengunjung itu punya hak penuh dia untuk memilih kemana dia harus berwisata. Tapi kalau setiap gang ini dicegat orang untuk bayar tiket, yang mengarahkan orang harus ke lokasi A, B, C segala macam, artinya panitia itu memaksakan kehendaknya, tidak mempertimbangkan hak pengunjung itu. Sedangkan menurut Daniel Carnegie itu yang seharusnya diperhatikan adalah jangan sodorkan apa kehendak kita kepada calon konsumen itu. Tapi yang pertama, pahami apa keinginan konsumen itu. Pikat hatinya, baru dengan sendirinya konsumen ini malah yang akan mencari produk itu. Gitu. iya, iya. Itu yang kita istilahnya saya dan teman-teman pengelola di Sunrise Lombok ini terapkan gitu. Aduh, kalau ukuran kepeng atau uang itu jemak mudi, urusan belakang tuh. Asal orang nyaman aja dulu. Iya, sebenarnya kan pesta pantai ini bisa dimanfaatkan untuk lebih lagi membranding Labuan Bajo. Sangat, itulah kesempatannya. Iya. Itu kesempatannya. Karena udah terekam kan di masyarakat itu bahwa tiap akhir Lebaran, ya tiap lebaran pasti ada Iya, acara acara. seperti itu. Betul. Harusnya kan itu dimanfaatkan Betul. untuk misal, membuat image-image atau Ya. kesan-kesan baik gitu. ya, ini pernah disampaikan oleh Pak Sekda Lombok Timur bahwa Kak kan, Opik. ya Pak Opik, beliau kan sampai istilahnya secara historis dalam jejak perjalanan hidup beliau itu, pesisir pantai Labuan Haji ini sangat bersejarah bagi beliau itu. Oh iya pernah. Karena Ya, apa? Orang tua. Karena dia ini itu. kaitannya tentang ibu. Mm-mm. Ibu yang sakit-sakitan asma Nah, dan akhirnya melakukan terapi setiap pagi dan Jalan-jalan. sore dan bisa sembuh dari asma itu. iya. kan. Betapa kuatnya loh Betul. istilahnya memori masyarakat, dalam hal ini adalah kebetulan Pak Sekda yang mengalaminya gitu. Nah, seharusnya hal-hal itulah yang harus kita munculkan nih pas momen pesta pantai itu. Betul. Siapa tahu juga ada anak muda ya, Ya. yang nembak ceweknya di sini dan nanti Pasti menikah. banyak, Ya, pasti banyak gitu ya. Pasti banyak. Pasti akan selalu mengingat tempat, Pasti. apalagi kalau dia naik Betul. ke jenjang pernikahan dan memiliki anak cucu. Ya. Pasti akan menjadi memori kenangan yang cukup berkesan deh. Nah, harusnya kan hal seperti ini yang perlu disediakan ya untuk menciptakan hal seperti itu. Hampir semua momen-momen yang dialami masyarakat selalu dirayakan di pantai. Iya, iya. Jatuh cinta di pantai, merayakan kebahagiaan di pantai, putus cinta di pantai, buang sial di pantai, bahkan sampai orang jadiin ilmu kanuragannya di pantai. Betul. Itulah yang saya maksudnya dari sisi peluang besar kawasan Labuan Haji ini untuk baik itu membentuk citranya sekaligus juga untuk ekonomi itu loh. Ekonomi itu. Betul. Itulah yang Jadi, kita harapkan sebetulnya. Ibarat pepatah itu kan ada katanya di mana ada gula di situ semut. Jadi gulanya sudah ada ya. Ya, gulanya sudah ada. Sudah, ya betul. Tinggal bagaimana membuat semut itu Persis. ketagihan gitu untuk ya. makan gula itu. Betul. Jadi lebih pasnya sih gini sih, mumpung Sida sebut itu. Gulanya sudah ada. Tinggal bagaimana membuat si semut ini tetap mencari gula ini. Iya. Bukan sebaliknya. Si semut ini malah menggigit kita. Iya, Gitu. yang menjaga gula itu gitu. Ibaratnya kan, anggaplah semut ini adalah konsumen. Iya. Konsumen ini akhirnya tidak jadi menggigit gula itu, malah melakukan kritik-kritik ke Ya, gula ini nggak enak gitu. Nah, itulah. Kayak gitu ya. Masa misalnya semut bilang gula ini nggak enak, terus kita bilang, ya udah kalau bilang nggak enak, makan usah. batu sana. Oh, iya. Gitu. Ya sih, memang luar biasa sekali ya Labuan Haji ini. Ya, Tinggal bagaimana dimanfaatkan. Ya, lebih utamanya juga
supaya kohesivitas masyarakat ini dari segi pandangan sosiolog ini kan penting sekali ini. Tempat orang bertemu, tempat orang berbagi bahagia tadi itu menjadi artinya apa? Event pesta pantai itu justru bisa mengadopsi prinsipnya SLL itu ya, menjadi ruang publik. Lebih luas lagi malah itu, karena ada memori kolektif masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang. Proses. Dari segi sosial, kehidupan sosial itu akan semakin dan merekat itu ya. Dampak sosialnya itu tidak hanya untuk Labuan Haji. Karena kalau kita lihat pengunjung ini kan, misal kemarin ini kan saya testimoni pengunjung yang pernah ke Sunrise Lombok nih di Instagram. Kan ada tools untuk question pertanyaan. Bahkan sampai Jakarta. Kalau ukuran Lombok ini di Mataram segala macam itu. Artinya ukuran Lombok ini, momen pesta pantai itu sangat bisa dia untuk membentuk sebuah kita bilang sebuah momen untuk mempererat tali silaturahim, mempererat keterlibatan semua masyarakat dalam sektor-sektor sosial itu. Bahkan kan kalau momen pesta pantai itu secara ekonomis ya, pedagang-pedagang yang ada di sini tuh banyak yang dari luar Labuan Haji, malah tuh. Yang dari pedagang mainan, pedagang es, cilok, banyak lah bisa kita sebut itu. Sangat-sangat potensial Labuan Haji ini, saya rasa. Kalau melihat dari kondisi yang kita temukan di lapangan. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita sudahi dulu bincang-bincang kita. Ini tidak menyangkut, ini bukan kritik ya terhadap panitia pesta pantai. Ini hanyalah bentuk obrolan kita tentang SLL kita membicarakan tentang bagaimana teman-teman pengelola Pantai Sunrise Land Lombok merasa kondisinya di tengah acara seperti itu dan juga dilema-dilema yang dihadapi. Serta masukan-masukan selaku putra asli dari Labuan Haji sendiri untuk kemajuan desanya ke depan. Itu poin anunya. Adalah untuk perbaikan atau kemajuan kita bersama. Itu. Saya rasa kalau pengelola SLL misalnya acuh tak acuh ya bodoh amat mau ngapain gitu kan. Tapi karena tujuannya untuk kemajuan bersama gitu, kebermanfaatan bersama, makanya kita penting memang menyampaikan ide-ide dan gagasan. Baik. Itu. Gaya Mario Teguh kan itu.